Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah sayang kepadamu. Sesungguhnya kewajiban atas setiap muslim, ya, atas setiap kita mempelajari 4 hal. Ya, ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Al-mas'alatul ula, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah belajar, ya, atau berilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Kalau sudah belajar, kemudian sudah bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, ajarkan ilmu yang kita sudah dapat itu kepada orang lain. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar terhadap gangguan-gangguan. Bersabar dalam hal apa? Sabar ketika belajar, ya. Kadang-kadang ustadznya bosenin, ya, monoton. Tapi yang kita cari bukan retorika, bukan keseruan, bukan lucunya, bukan. Yang kita cari ilmu. Coba simak kajian-kajian syekh di YouTube, itu monoton, sampaikan dalil, ayat, penjelasan, hadis, penjelasan. Karena yang dicari memang ilmu. Kemudian sabar dalam mengamalkan, karena mengamalkan sunnah itu gak gampang, ya. Dulu orang-orang yang berjenggot dicurigai sebagai apa? Turis ya. Yang istrinya bercadar dicurigai kan dulu. Jangankan bercadar, kerudung besar aja dulu masih jarang, ya Pak. Tahun 90-an kan baru mulai berjilbab perempuan-perempuan di Indonesia, benar gak? Iya. Karena Nabi sudah menjelaskan, berpegang teguh pada sunnah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Digenggam ya panas, melukai tangan kita, dilepas kita kehilangan sunnah, ya kan? Coba belajar sirah. Dulu Islam dimulai dalam keadaan asing di Mekah, kayak gimana sahabat itu menjalankan Islam. Abu Bakar baca Al-Quran di sisi Ka'bah itu digebugin sampai hidungnya ini gak berbentuk. Masih ingat Pak? Ya, sahabat sampai seperti sholat itu sembunyi-sembunyi, ya, subhanallah. Dulu seperti itu. Kita ngejalankan sunnah zaman sekarang paling diapain sih? Dicibir doang. Ya enggak? Itu mah gak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang ditimpakan kepada para sahabat, ya. Sabar dalam mempelajarinya, sabar mengamalkannya. Yang ketiga, sabar ketika mengajarkannya. Sebagian kita kurang sabar dalam menyebarkan sunnah, terburu-buru, pokoknya sampaikan kebenaran, pengennya langsung diterima, ya enggak? Berarti kurang sabar. Pengalaman saya Pak, coba yang susah dinasehati itu orang awam apa ustadz Pak? Orang awam apa ustadz? Ustadz.
Ya, saya khutbah Jumat ngebahas Maulid Nabi. Selesai sholat Jumat keluar masjid, bapak-bapak nyamperin saya salaman. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan. Saya baru paham tuh. Langsung kena. Karena hatinya masih bersih. Coba kalau nasihatin Ustaz langsung diterima nggak? Dibantah kita, ya kan? Waktu itu ada orang menasihati saya, dan saya merasa di atas kebenaran ketika itu. Saya nggak terima nasihatnya. 3 hari berlangsung, 1 pekan, subhanallah, lagi tenang pikiran, nasihat yang waktu itu saya bantah itu terputar di memori. Karena ketika itu lagi tenang, iya juga ya, ada benernya itu. Nah, dan itu sangat mungkin terjadi pada setiap orang. Bisa jadi kebenaran yang kita sampaikan saat itu belum bisa diterima, hatinya belum Allah bukakan, ya. Karena kebenaran itu nggak mesti diterima saat itu juga. Yang penting adalah kita sudah menyampaikan. Bukankah dulu Abu Sufyan tidak menerima dakwahnya Rasul? Betul nggak? Butuh berapa tahun? Fathu Mekah tahun berapa? 8 Hijriah, ya kan? Padahal Abu Sufyan tahu dakwah Rasul itu dari kapan? Dari lama, ya, 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya kan? Baru dibukakan hatinya ketika Fathu Mekah, ya enggak? Nah, sama manusia juga. Yang penting sampaikan, nggak mesti ketika itu diterima. Sudah disampaikan, yang membukakan hati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah. Allah bukakan hatinya besok atau 1 pekan lagi, 1 bulan lagi, ya. Yang penting sudah sampaikan, tentunya dengan cara yang hikmah, yang santun, ya. Subhanallah. Nah, tadi kita bahas yang pertama adalah berilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang paling wajib kita pelajari bagi setiap muslim adalah ilmu tentang Allah, ya, mengenal Allah. Kita itu harus tahu apa sih tujuan Allah menciptakan kita. Sehingga kalau kita sudah tahu tujuan tersebut, kita akan tahu hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah dengan kata lain apa? Kewajiban kita. Gimana ayatnya? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Ya. Apa itu artinya? Apakah manusia itu mengira ketika Allah menciptakan manusia kemudian ditinggalkan begitu saja? Tidak. Allah menciptakan manusia itu bukan main-main, ada tujuannya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, pelajari tentang Allah, kemudian kita mengerti hak-hak Allah, maka kehidupan kita akan lebih tertata. Tahu tujuan hidup, apa yang harus diprioritaskan di dalam kehidupan. Kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tanya pada diri pribadi masing-masing. Kita jadi orang Islam sudah berapa puluh tahun. Pengennya diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad kan? Sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Pengen dapat syafaatnya kan? Saya tanya, buku Sirah Nabawinya udah selesai belum, Pak? Nah itu, ya enggak? Itu buku Sirah Nabawi kalau nunggu moodnya baik bacanya, nunggu rajin, enggak akan dibaca. Beli Sirah Nabawi itu, jadwalkan. Saya wajibkan atas diri saya semalam 1 lembar. Nah, sebelum tidur sudah punya wudhu segala macam, baca itu. Kalau 1 lembar itu kebanyakan 1 halaman dah. Mudah-mudahan 1 tahun selesai. Gitu Pak ya. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan pembacaan Sirah Nabawi hanya ketika di 12 Rabiul Awal saja. Jangan. Kenapa tidak setiap malam? Ya kan? Nah, apa manfaatnya? Yang saya alami ya, yang saya ambil faedah dari kita membaca Sirah Nabawi, kita akan mengenal begitu dalam bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan ribuan sahabat dalam menyebarkan Islam. Ribuan sahabat, Pak, terbunuh demi apa? Menyebarkan Islam. Kalau pikir pendeknya, Pak, ya, ketika Nabi dan 300 atau 400 sahabat di Mekah, bisa nggak jihad? Bisa, angkat senjata, membela agama Allah, mati syahid, bener nggak? Tapi Nabi nggak berpikir pendek seperti itu. Nabi nunggu wahyu dari Allah. Allah tidak mengizinkan Nabi berperang ketika fase Mekah. Kenapa? Supaya Islam sampai ke Indonesia, Pak. Coba seandainya Rasulullah SAW berjihad ketika di fase Mekah, para sahabat meninggal, Nabi meninggal, kita nggak merasakan Islam, ya kan? Itu buah dari kesabaran, Pak. Wa antasbiru khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya engkau mengetahui, sabar itu jauh lebih baik kalau kita mengerti. Akhirnya apa? Ketika saya belajar sirah, saya pelajari bagaimana besarnya perjuangan Nabi dan para sahabat, kita akan lebih menghargai syariat yang diajarkan oleh Nabi, sehingga kita tidak bermudah-mudahan mengubah syariatnya Rasulullah SAW. Takut, Pak, ingin menambah sedikit pun itu takut, apalagi mengurangi atau merubah. Subhanallah. Ya, orang-orang yang bermudah-mudahan ya menambah-nambah dalam syariat atau merubah atau mengurangi, mungkin mereka belum paham betapa besar perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Subhanallah. Jadi salah satu jalan kita mengenal Rasulullah SAW dari apa? Sirah Nabawi. Kalau malas baca, di YouTube udah banyak, Pak. Ketik aja Sirah Nabawi, nanti ada yang seri-seri ya. Ustadz Khalid Basalamah ada, Ustadz Firanda ada, Ustadz Abdullah Zain. Kalau Ustadz Abdullah Zain itu pakai bukunya Fiqih Sirah Nabawi. Nah, Fiqih Sirah itu keunggulannya dia habis cerita langsung ada faedah. Bahkan faedahnya itu yang diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, Pak. Contoh, nah ini stimulus biar apa, ada ketertarikan baca Sirah Nabawi ya. Boleh nggak kita kasih reward ke anak kita? Misalnya, nak, kalau selesai juz 30 ayah beliin sepeda. Misal. Atau setiap selesai satu surat, ayo surah Al-Insan beres, kita makan di luar, di restoran. Nah, kan termotivasi kan anaknya. Bukankah itu jadi beramal bukan karena Allah? Iya enggak? Beramal akhirat, mengharapkan dunia kan? Pengen dapat sepeda, pengen dapat hadiah dari orang tuanya. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Mengiming-imingi hadiah supaya anaknya hafal Quran. Boleh. Dalilnya mana? Sirah Nabawi. Dulu Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam bukan karena Allah. Iya enggak? Masih ingat enggak ceritanya? Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu pulang berburu, masih bawa busur panah tuh. Sampai info bahwa Nabi Muhammad SAW diganggu oleh Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW siapanya Hamzah? Keponakan. Bapak keponakannya diganggu, tetangganya marah nggak? Marah. Apalagi orang Arab. Orang Arab dulu fanatik kesukuannya itu sangat kuat. Apa yang dilakukan Hamzah? Hamzah cari Abu Jahal, Pak. Busur panah masih di tangannya itu. Ternyata Abu Jahal lagi nongkrong sama teman-temannya di mana? Di depan Ka'bah. Lihat, orang musyrik
Musyrikin Mekah dulu nongkrongnya di mana, Pak? Di depan Ka'bah. Kita di mana nongkrongnya? La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Enggak babi ibu enggak. Hamzah datang, ya. Wahai Abul Hakam, siapa nama aslinya Abul Hakam siapa? Amr bin Hisham. Ya, Bapak enggak tahu enggak apa-apa. Itu kan musuh Allah itu. Enggak tahu enggak apa-apa. Ya, Amr bin Hisham, ya. Kamu berani mengganggu keponakan saya padahal saya ada di atas agamanya? Itu pelipisnya itu Pak langsung dihajar pakai busur, jedar, sobek darahan, Pak. Dari Bani apa? Abu Jahal? Bani Makhzum. Ya, inilah cerdasnya Nabi, memusatkan dakwah masih di mana? Darul Arqam bin Abil Arqam. Padahal Al-Arqam bin Abil Arqam dari Bani apa? Bani Makhzum, baninya Abu Jahal. Siapa yang nyangka coba? Ini cerdasnya Rasulullah SAW, memusatkan dakwahnya itu di rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam, yang satu kabilah sama Abu Jahal. Enggak nyangka orang kan? Ya, dulu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Itu Bani Makhzum yang ada di sekitar Ka'bah langsung berdiri, Pak, banyak. Bani Hashim berdiri juga pengen ngebelain Hamzah, hampir perang, Pak. Nah, dulu Abu Jahal itu dikenal sebagai apa? Abul Hakam. Al-Hakam artinya apa? Bijaksana. Karena kalau rapat itu dia mengeluarkan kata-katanya itu selalu hikmah gitu kan. Akhirnya Abu Jahal bilang, sudah jangan lawan apa? Hamzah. Memang saya yang salah, saya ganggu keponakannya. Coba apa kalimat yang diutarakan Hamzah tadi? Kamu berani mengganggu keponakan saya padahal saya berada di atas agamanya. Keceplosan. Salah satu sifatnya orang Arab, pantang menjilat ludah kembali. Nah, sudah keluar sudah, pantang itu ditarik kembali pantang. Gara-gara itu datang ke Rasul syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Ya, nah disitulah Syekh Dr. Zaid mengambil faedah. Boleh memotivasi orang dengan duniawi untuk berbuat baik. Itu juga dilakukan oleh Nabi. Nabi membujuk Abu Sufyan supaya masuk Islam. Apa yang Nabi lakukan? Sekian ratus ekor unta, ya kan? Sekian ribu kambing, supaya kepala-kepala kabilah masuk Islam. Benar gak? Tuh, gak apa-apa, Pak. Begitu juga yang diungkapkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Kenal gak, Pak? Siapa itu, Pak? Imam ahli hadis. Beliau jujur, ngaku. Apa kata Imam Ad-Daruqutni? Kami dulu mempelajari hadis bukan karena Allah. Lihat, gentle, Pak. Kalau kita enggak kan? Kita tuh buat salah. Punten ini bukan bela istri ya, ini evaluasi kita para suami nih. Kadang-kadang sebagai seorang suami mungkin nggak ngelakuin kesalahan, Pak. Sangat besar kemungkinannya. Ketika ketahuan sama istri, karena suami punya power untuk menutupi kesalahan itu, dia lebih naik lagi nadanya, mencari-cari kesalahan istri yang dulu. Bener gak? Zolim, Pak, itu sombong. Na'udzubillah. Maka laki-laki yang gentle itu kalau salah, ya akui kesalahannya, minta maaf. Kedepannya lebih baik lagi. Bismillah. Kalau kayak gitu modelnya rumah tangga langgeng, Pak. Makanya diantara yang membuat rumah tangga hancur gara-gara apa? Suaminya salah, kesalahannya ketahuan sama istrinya, tapi suaminya tidak mau mengakui kesalahan. Akhirnya ribut, ya, dan seterusnya. Lihat Imam Ad-Daruqutni, seorang imam ahli hadis, ngaku, dulu kami belajar hadis bukan karena Allah. Karena apa, Pak? Ngetren. Aib di zaman itu kalau orang nggak ngerti hadis. Lihat, zaman keemasan Islam itu zaman dulu. Ya, kita nggak ngerti hadis mubham itu apa, ya, mudallas itu apa, maklub, asing nggak, Pak? Asing kan?
Hadis aziz itu apa? Itu aib zaman dulu. Makanya majelis-majelis hadis itu ribuan orang yang hadir. Ya. Tapi kata Imam Ad-Daruqutni apa? Dulu kami niatnya bukan karena Allah, tapi karena sering nongkrong di majelis hadis yang dibacakan apa? Hadis terus kan? Allah yang meluruskan niat kami. Sampai nyampe ke hadis bab tentang apa? Barang siapa yang menuntut ilmu agama padahal dia harusnya niatnya lillahi ta'ala, ya, mengharap wajah Allah, kemudian dia meniatkan selain wajah Allah, lam yarih rahatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Coba, ngeri gak Pak? Hah? Para penuntut ilmu hadis nemu hadis ini coba. Siapa yang mempelajari hadis Nabi yang harusnya itu yubtagha biha wajah Allah, ya, mengharap wajah Allah, kemudian dia mengharap selain wajah Allah, dia tidak akan mencium bau surga. Itu ngeri banget tuh. Akhirnya Allah yang meluruskan niatnya tuh. Jadi awal-awal nggak apa-apa anaknya termotivasi hafal Qurannya gara-gara sepeda, gara-gara mainan, nggak apa-apa, terus sambil didoakan oleh orang tuanya. Nanti Allah yang akan meluruskan niat anak tersebut. Gitu Pak, nggak apa-apa. Itu baru satu loh Pak, faedah dari belajar Sirah Nabawi. Coba bayangin satu buku itu dipelajari. Subhanallah, ya. Kemudian yang terakhir, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mempelajari agama Islam bil adillah. Apa itu Pak? Dalil-dalil. Ini pentingnya Pak. Belajar Islam itu dengan apa? Dalil. Dalil itu apa? Dasarnya Pak. Dasarnya mana? Anda bisa meyakini ini halal, dasarnya mana? Misal Anda meyakini rokok itu haram, dasarnya mana? Meyakini rokok itu halal, dasarnya mana? Begitu. Sehingga kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini berislamnya di atas keyakinan yang kokoh. Contoh, saya tanya, qunut witir pertengahan Ramadan ada sunnahnya nggak Pak? Yang tegas jawabnya keyakinan, jangan ragu-ragu, ya kan? Iya nggak? Nah, baca qunut di dalam salat witir itu sunnah Pak. Indah Syafi'i, ya, di dalam mazhab Syafi'i, betul, beliau berpendapat disunahkan pertengahan Ramadan sampai selesai Ramadan. Itu mazhab Syafi'i. Tapi saya ngambil mazhabnya Hambali, bahwa qunut witir itu disunahkan di seluruh witir, nggak tergantung pertengahan Ramadan. Di dalam Ramadan, di luar Ramadan, sholat witir ada sunnahnya baca qunut. Justru qunut yang diambil dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, Allamani Rasulullah SAW, ya, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman, dan seterusnya, itu qunut witir Pak. Coba buka lagi hadisnya. Nah, jadi di atas keyakinan, ya, jawabnya jangan ragu-ragu. Ketika ada yang nanya, setelah wudhu bersentuhan dengan lawan jenis batal atau tidak? Tegas jawabnya Pak. Kalau jawab batal, dasarnya mana? Kalau jawab tidak batal, dasarnya mana? Nah, jadi dibangun di atas keyakinan yang kokoh. Saya bisa jawab dua-duanya. Ya, di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan batal itu kembali ke Al-Maidah ayat 6, ya. Di situ ada kata-kata aula mastumun nisa. Apa artinya Pak? Dan ketika kalian menyentuh wanita. Loh, itu jelas ayatnya, ya. Menyentuh wanita batal wudu kan? Terus Imam Ahmad berpandangan tidak batal wudu. Kenapa? Yang dimaksud menyentuh wanita di situ adalah hubungan suami istri. Dari mana dalilnya? Ketemu Pak? Yang saya bilang tadi, Al-Maidah ayat 6 baris ke
1, 2, 3, 4, 5. Tuh, di baris kelima. Saya bantuin. Biar gampang. Ada kan kata-katanya? Nah, Imam Ahmad menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud menyentuh di situ adalah hubungan suami istri. Dari mana dalilnya? Maryam ayat 20. Ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, ya. Qala innama ana rasul rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Kasih kabar gembira bahwa engkau akan hamil, engkau akan punya anak yang suci. Siapa? Isa bin Maryam. Maryam jawabnya apa? Annali ghulamu walam yamsasni bashar. Gimana bisa saya hamil? Saya nggak pernah disentuh laki-laki. Saya tanya, Pak, apakah sentuhan sama laki-laki begini langsung hamil? Ayo jawab. Hah? Sentuhan doang, sentuhan kulit langsung hamil? Tidak. Bagaimana bisa hamil? Hubungan badan. Nah, katanya sama kan? Lamastum, lamsams ya, sama-sama lamasa, menyentuh. Didukung lagi hadis bahwa Nabi sholat malam, kakinya Aisyah selonjor di tempat sujudnya Nabi. Ketika Nabi ingin sujud, dipegang itu kakinya, Pak. Jelas, Pak? Ditambah lagi ada hadis Nabi pengen berangkat sholat, cium dulu istrinya, ya, istrinya cium, habis itu Nabi masuk masjid langsung ke pengimaman, tidak wudhu lagi. Ini kan jelas dalilnya. Kok masih ada yang memahami bahwa sentuh lawan jenis itu batal wudhu? Nah, mau tahu lagi alasannya? Ada yang menakwil bahwa Nabi nyium istrinya itu pakai hijab, istrinya pakai cadar. Ada yang bilang begitu. Kemudian Aisyah juga tidur di tempat sujudnya Nabi, kakinya itu pakai apa? Dipegangnya pakai gamis. Ini semua terbantahkan. Suami kalau nyium istri pakai penghalang enggak? Tuh, tahu semua ya. Istri kalau tidur di kamar pakaian lengkap gamis, Pak. Nah, kejawab semua ya. Gitu. Ala kulli hal, ini masalah fikih. Saya juga menghormati teman-teman yang punya pendirian bahwa sentuhan dengan lawan jenis batal, monggo silakan. Ala kulli hal, saya mengajak kita beragama berlandaskan dalil yang jelas. Kan enak, Pak ya? Coba yang saya jelaskan tadi, jelas nggak? Sentuhan lawan jenis itu batal atau tidak? Jelas kan? Jelas. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan seterusnya. Ala kulli hal, kita mengajak berislam berdasarkan dalil, ada dasarnya. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada ustadz nggak suka ditanya dalil, ada ya di YouTube ya. Zaman sekarang jadi ustadz itu susah. Jamaahnya nanya dalil. Ya kalau nggak mau ditanya dalil, berhenti jadi ustadz. Jualan aja, nanti yang ditanya harga. Iya nggak? Iya. Ya harus bisa jawab. Itulah apa konsepnya. Sebelum dakwah harus tahu dulu ilmunya ya. Minimal pernah sekali belajar. Ketika diminta ceramah, dia mengulang, bisa disampaikan lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang menarik, subhanallah, penulis ini mewajibkan 3 pelajaran ini. Pelajaran apa tadi, Pak? Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Islam beserta dalil-dalil. Inilah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di mana? Di alam kubur. Ya, subhanallah. Tapi menariknya apa? Ini pertanyaan sudah diajarkan oleh guru ngaji dari TPA. Betul? Saya tanya, ada yang gak lulus di alam barzakh nanti? Banyak. Padahal kisi-kisinya sudah dikasihkan ya, sama guru ngaji kita udah dibocorin ya. Ya mirip. Ada yang guru nggak di sini? Nah, misalnya seorang guru pekan depan ujian dikasih, bukan kisi-kisi Pak, bocoran. Nah nih soalnya nih Bapak kasih tahu, pokoknya pekan depan nih soalnya yang keluar ini aja, seret soalnya semua dikeluarin. Saya tanya, besok ujian ada yang nggak lulus?
Ada. Ya enggak? Bahkan soal itu dibahas. Masya Allah, jazakallah khairan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Bahkan soalnya dibahas di kelas, Pak, dibahas. Nih kalau ada pertanyaan begini, jawabnya begini ya, dibahas itu. Besok ujian ada yang nggak lulus? Ada. Ya demikianlah model ya, analogi. Pertanyaan ini sudah dibocorkan nanti di alam barzakh, itu yang akan ditanya. Nanti ada juga yang tidak lulus. Ternyata menjawabnya itu bukan dengan pengetahuan, tapi dengan apa? Pengamalan sama keyakinan. Ya. Pertanyaan yang pertama betul. Munkar nakir betul, sahih adanya nama malaikat yang akan menguji di alam barzakh. Siapa tadi? Munkar dan nakir. Bahkan Nabi menjelaskan fisiknya, Pak. Munkar dan nakir itu malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Ya. Jadi bukan kayak malaikat yang kita bayangkan putih, ada sayapnya gitu, bukan, Pak. Ini malaikat alam barzakh, ini lain lagi ya. Ya. Bahkan ada malaikat yang Nabi ceritakan, ya, yang buta, tuli, bisu, bawa pentungan, Pak. Ada itu. Yang pentungannya itu kalau di hadis disebutnya godam, ya. Pentungan kayak algojo gitu ya. Itu kalau dipukulkan ke Gunung Uhud jadi debu, Pak. Bayangin itu untuk mukul kepala orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Ya la haula wala quwata illa billah. Ya kalau nggak mau dipukul kepalanya, sholat. Nah, sholat. Oke? Yang pertama ditanya man rabbuka. Nanti dia yang bisa jawab Allahu Rabbi adalah orang-orang yang menjaga hak-hak Allah. Orang yang menjaga hak-hak Allah selama di dunia mudah jawabnya Allahu Rabbi. Kemudian sama madinuka juga ya, Islam madini. Itu juga diajarkannya doa oleh Nabi ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Yang menarik nih, Pak, yang jadi kejutan. Ternyata saya baca hadis, di banyak hadis ketika soal yang nomor 3, oke, malaikat munkar nakir nggak nanya man nabiyuka, enggak. Terus apa nanyanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di situ, Pak. Arafta hadzal rajul, munkar nakir nanya, kamu kenal nggak sama orang ini? Subhanallah. Bayangin, Pak, kita waktu di dunia pengen mimpi ketemu Rasul, iya nggak? Ya. Dan itu nggak gampang dan nggak bisa disetting. Itu fadilah karunia dari Allah, ya nggak? Karena biasanya orang yang mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, dia nggak sesumbar, nggak cerita, oh di mana orang cerita, enggak. Nanti kelihatan dari apanya? Kepribadiannya berubah menjadi lebih baik, lebih menjaga agamanya. Kalau ngomong lebih hati-hati lagi dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan yang nomor 3 ini, Nabi Muhammad SAW hadir di alam barzakh. Kemudian apa yang Allah perlakukan untuk orang-orang mukmin? Ketika munkar nakirnya, kamu kenal nggak sama orang ini? Orang mukmin bilang apa, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Otomatis, Pak, Allah yang kasih ilham. Itulah realisasi dari surah Ibrahim, ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hati orang-orang beriman di kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Baca tafsir. Yang dimaksud akhirat di situ apa? Alam barzakh. Maka ketika orang mukmin bilang syahadat yang tadi, munkar nakir bilang apa? Ya, betul. Engkau hidup di atas keyakinan tersebut dan engkau mati di atas keyakinan tersebut. Lulus, Pak. Akhirnya Allah kasih nikmat kubur. Setiap pagi dan sore Allah bukakan surga. Ya, wanginya itu kecium, Pak. Dia melihat tempat kembali dia di surga setiap pagi dan sore, Pak. Bayangin, Pak, di alam barzakh kita ketemu dengan Rasulullah SAW, nikmat gak, Pak?
kemudian dikasih tahu tempat kembalinya, istananya di surga setiap pagi dan sore. Makanya orang mukmin sepakat semua doanya satu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, permintaannya apa? Supaya hari kiamat segera disegerakan. Orang mukmin semuanya doanya begitu, Pak. Udah dikasih tahu tempat di surga nanti kembalinya bagaimana. Ya, siapa yang nggak mau ke sana cepat-cepat kan? Hitung, bayangin Pak, Bapak di alam kubur tapi ditunggu bidadari di surga. Ayo, mau tetap di alam kubur apa cepat-cepat masuk surga, Pak? Hah? Subhanallah, ya. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak tahu apa kewajiban dia sebagai hamba Allah bagaimana, nggak tahu hak-hak Allah itu seperti apa. Ya, ditanya, "Man rabbuka?" Apa jawabnya? Gak bisa ngomong apa-apa, Pak. Madinuk, gak tahu. Ya, gak bisa jawab, Pak. Walaupun dia di dunia dikenal sebagai orang cerdas. Ya, musibahnya orang-orang yang cerdas yang mengedepankan akal, ujung-ujungnya jadi apa, Pak? Ateis. Saya pernah ngobrol sama orang ateis. Ya, kenapa saya bilang ateis? Karena omongan dia itu begini. Saya tidak setuju tolak ukur seseorang itu dilihat dari sholatnya, dia menjaga sholat atau tidak. Bayangin enggak? Ya, begitu cerdiknya akal mempermainkan dia supaya dia tidak sholat. Tamengnya apa, Pak? Logika, tamengnya kecerdasan. Ya, padahal kalau kita mau ngomong kasar, orang-orang model begitu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau lebih parah lagi ya, menuhankan hawa nafsu. Cuman kan kalau bahasa begitu marah orang dibilang begitu kan. Akhirnya pengennya disebut apa? Cerdas. Saya nggak mau beribadah kepada Allah kecuali ada alasannya. Begitu kan? Akhirnya nanti Pak, surah Al-Qalam ayat 42, apa kata Allah? Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari di mana betis disingkap, yud'auna ila sujud, manusia itu di padang mahsyar itu semua Allah suruh sujud, fala yastati'un. Orang-orang yang dulu di dunia tidak mau sujud, tidak mau sholat, Allah jadikan tulang punggungnya ini, Pak, satu kayak tulang hasta, tidak ada persendiannya, nggak bisa sujud, Pak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, iya ayat 42. Itu saking Allah marah sama dulu orang-orang yang sombong. Jadi betul kalau Bapak bikin status, termasuk orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak mau sholat. Saya tanya, Pak, kepala ini siapa yang nyiptain? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita lagi sholat, di mana letak kepala ini, Pak? Kalau lagi sujud, lebih rendah daripada bokong, iya nggak? Tuh, betul-betul kita merendahkan diri di hadapan Allah, Pak. Saya ini hina, ya, saya nggak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ngomong apa tadi lupa jadinya. Ada, ya. Ala kulli hal, ya. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat, ya. Kenali Allah, pelajari hak-hak Allah supaya kita tahu tujuan hidup kita itu apa, kenapa Allah menciptakan kita di dunia. Insya Allah nanti dilanjutkan, ya. Sudah habis, Pak, ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.